Saya terdengar dengan jelas oleh rekan-rekan media. Kami beserta Pak Kapolres dan juga Pak Dadem akan melakukan rilis perkembangan terakhir COVID-19 dan beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin bersama Bapak Kapolres dan Komandan Kodim 0806 beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Trenggalek menyampaikan salam hormat kepada para sesepuh, pemuka agama, tokoh masyarakat, serta rekan media yang terhubung lewat sambungan telekonferensi ini. Seluruh masyarakat Trenggalek yang kami cintai, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Trenggalek kami tetapkan berstatus tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 sesuai dengan surat pernyataan Bupati Trenggalek nomor 360/422/006/029/2020 yang kami tanda tangani tanggal 26 Maret 2020. Mengingat pula keputusan Kepala BNPB nomor 13A tahun 2020 serta keputusan Gubernur nomor 188/108/KPTS/013/2020 yang menyatakan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus disease COVID-19 di seluruh wilayah kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Juga dipertegas dengan fakta bahwa terjadi lonjakan angka kasus positif di Jawa Timur. Yang terakhir kita pantau di Kabupaten tetangga Tulungagung sudah ada yang positif, di mana di Kabupaten Trenggalek per tanggal 29 Maret 2020 jumlah orang yang datang adalah 5.049 orang dalam resiko 4.761 orang dalam pantauan 303 orang, dan pasien dalam pengawasan 2 orang. Maka kami memutuskan memberlakukan kebijakan pembatasan akses masuk dalam rangka identifikasi total kepada semua orang yang masuk ke wilayah yurisdiksi Kabupaten Trenggalek. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka saya perintahkan dinas terkait bersama kecamatan dan pemerintah desa didukung oleh seluruh elemen masyarakat bersama TNI Polri untuk sementara membatasi akses jalan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain dengan cara ditutup dan hanya membuka 3 akses masuk. Kami ulangi, membatasi akses jalan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain dengan cara ditutup dan hanya membuka 3 akses masuk. Penutupan akses tersebut dilakukan dengan pola peletakan beton melintang di jalan. Adapun akses masuk kabupaten yang hanya akan dibuka melalui 3 checkpoint, yaitu checkpoint yang pertama yaitu jalur Jalan Nasional Trenggalek Tulungagung, checkpoint kedua jalur Jalan Nasional Ponorogo Trenggalek, dan checkpoint ketiga jalur Jalan Nasional Pacitan Trenggalek. Dimaksudkan agar semua orang yang masuk apalagi berkontak erat dengan wilayah dan negara zona merah agar dapat terdata secara keseluruhan. Data tersebut akan diolah oleh petugas gabungan di checkpoint. Kemudian orang yang masuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau observasi dan dipantau pergerakannya agar disiplin melakukan isolasi atau karantina mandiri di rumah atau tindakan kesehatan lain sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Sedangkan setiap kendaraan dan orang yang masuk agar memudahkan pelacakan akan diberikan tanda. Kami berharap tanda ini bisa diidentifikasi dengan mudah hingga ke tingkat desa guna melakukan pembinaan khususnya bagi mereka yang harus melaksanakan karantina di rumah. Adapun 5.049 orang yang telah masuk di Kabupaten Trenggalek dan akan masuk, kami haruskan mengkarantina diri di rumah sebagai upaya pencegahan. Sedangkan 303 yang berstatus ODP wajib melakukan isolasi diri di rumah atau jika terjadi keluhan cukup telepon ke nomor 0811 3606 119 agar petugas kesehatan yang datang ke rumah Anda. Akan tetapi saya ingatkan kepada masyarakat, jangan memberi stigma, penilaian yang kurang baik, mencurigai,
atau mencemooh mereka yang baru datang dari luar, meskipun berstatus ODR, ODP maupun PDP. Mari kita saling menguatkan dan bersatu padu, memberikan edukasi yang baik dan penuh kasih kepada mereka agar mengkarantina diri di rumah jika tanpa gejala. Juga atas nama hukum tertinggi keselamatan rakyat dan demi kemaslahatan, kami menghimbau sesuai fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 bahwa dalam keadaan darurat, salat Jumat dapat diganti dengan melaksanakan sholat duhur di rumah. Namun demikian kami tahu bahwa pertimbangan kiai, ulama, dan para takmir masjid musola adalah acuan bagi umat dan jamaah. Maka kami ucapkan terima kasih kepada para kiai, ulama, serta para takmir masjid musola yang senantiasa mengedepankan langkah pencegahan serta melaksanakan beberapa hal, membimbing, mengedukasi masyarakat dan umat agar senantiasa hidup bersih, mencuci tangan, menjaga wudhu, menjaga jarak, serta mendukung gerakan di rumah saja. Sekali lagi, ini bukan lockdown, melainkan pembatasan akses masuk guna melaksanakan identifikasi total. Jadi kita batasi akses masuk, kedua guna pelaksanaan identifikasi total dalam rangka mitigasi risiko bencana penyebaran wabah virus corona COVID-19. Mohon kebijakan ini dilaksanakan dan atas perhatiannya pada himbauan ini kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi dan perlu mengambil langkah tegas demi upaya preventif daripada kita saling menyalahkan atas suatu kejadian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Saya pribadi meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar selalu kita diberi kekuatan dan perlindungan dari wabah ini. Salam sehat, stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan kami. Adapun dari rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, jika ingin ada yang dikonfirmasi atau ditanyakan, kami persilakan. Dan di sini juga ada Pak Kapolres dan Pak Dandim yang juga siap membantu saya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Terima kasih. Ini kok diem ini. Halo? Bisa didengar? Halo, masih ya. Siapa dulu? Monggo. Ayo TV1 Abi. Lanjut. Gimana Mas? Teman-teman wartawan. Halo, Pak Bupati. Ya, siap. Ya, halo. Ya, halo, bisa didengar? Suara saya jelas ya, Pak? Jelas. Ya. Itu pembatasannya sampai kapan? Kemudian dari pihak kepolisian sendiri mungkin ada nggak kayak semacam mungkin sanksi begitu ya, sanksi atau apa itu sehingga warga yang di karantina atau warga yang pulang dari luar Trenggalek ini bisa nurut gitu Pak, atau patuh gitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi pertama penutupan kita akan sesuai dengan surat dari Pak Kapolres itu ya, artinya kalau dari rumahnya ini berlaku pembatasan ini berlakunya sampai kapan? Ya, jadi pembatasan ini sesuai dengan surat Kepala BNPB status darurat ini hingga tanggal 29 Mei, tetapi bisa diperpanjang. Jadi sementara kita menurut acuan dari Kepala BNPB. Monggo Pak Kapolres. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apa-apa saja sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Perlu saya ingatkan bahwa kita melaksanakan kebijakan pemerintah yang asasnya pendekatan hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat dan untuk kemaslahatan. Ini dulu harus sama-sama kita pedomani. Maka dari itu, Bapak Kapolri telah mengeluarkan maklumat untuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang sudah disampaikan.
tadi sudah disampaikan juga bahwa langkah-langkah preventif dari Forkopimda kita terkait dengan pembatasan akses masuk itu dari eksternal di Lukis sudah dilaksanakan. Kita masuk ke dalam lagi bahwa dengan adanya kawasan disiplin physical distancing ini juga salah satu langkah untuk mencegah, mengeliminir sebisa mungkin penyebaran virus COVID-19. Dan ke dalamnya lagi kita sama-sama melakukan himbauan, sosialisasi untuk setiap warga dipersilakan tinggal di rumah saja, biar kami aparat yang bekerja di luar. Jadi inilah yang harus kita sampaikan. Terkait pertanyaan yang tadi, apabila ada potensi ataupun dicurigai ataupun yang namanya sudah hasil dari deteksi secara masif yang dilakukan oleh Forkopimda, pembatasan ataupun penutupan ataupun akses masuknya pembatasan, itu apabila sudah dicurigai dan ditetapkan dalam arti dinas terkait menetapkan bahwa statusnya ODR itu memang harus betul-betul dilakukan pemantauan. Tetapi sekali lagi, apapun itu adalah salah bagian dari warga negara kita dan yang tidak boleh dicibir dan tidak boleh dilakukan hal-hal pencibiran seterusnya. Apabila dari himbauan pemerintah untuk menyatakan yang bersangkutan ini agar mengisolasikan mandiri di lokasinya, walaupun belum ada temuan tetapi masih gejala dalam arti kembali dari wilayah lain, itu disampaikan silakan untuk mengisolasi diri mandiri di rumah. Tetapi kalau terjangkit ternyata sudah ditetapkan, katakanlah sudah hasil swab dan segala macam, ada undang-undang yang mengatakan bahwa untuk mengantisipasi gejala-gejala kekarantinaan ini memang harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Tetapi kalau misalkan nanti ternyata ada warga yang tidak mentaati prosedur, mentaati peraturan perundang-undangan, memang ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan terhadap hal tersebut. Tetapi sekali lagi, kami dalam hari ini mengedepankan preventif, pencegahan terlebih dahulu. Kita berdoa bersama semoga di Trenggalek ini ya aman, sehat, dan wabah ini cepat berakhir. Demikian. Jadi rekan-rekan media yang lain, mungkin ada pertanyaan, angkat tangan. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Tribun. Ya Pak Bupati, mungkin soal penutupan jalan itu di Trenggalek itu selain 3 akses yang diperbolehkan, ada berapa sih titik-titik lain yang mulai ditutup itu? Kemudian bagaimana cara memastikan kan apakah akan ada penjagaan selama 24 jam atau seperti apa? Yang kedua soal penandaan ODR orang yang berisiko yang masuk ke Trenggalek, tandanya seperti apa? Terus nanti pengawasannya seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi selain dari 3 jalan tersebut, di Trenggalek kurang lebih ada sekitar 40-50 ruas jalan yang rencana akan kita tutup. Bagaimana mekanismenya? Kita akan melakukan beton melintang jalan, sehingga artinya tanpa dijaga pun tidak akan mungkin bisa terangkat, dan mobil, kendaraan, sepeda motor kita pastikan untuk tidak bisa masuk, kecuali akses desa Gading yang berbatasan dengan Ponorogo, karena masyarakat desa Gading tidak bisa beraktivitas jika tidak melalui Ponorogo. Itu akan kita lakukan bersama Muspika untuk buka tutup. Tetapi untuk selebihnya semua akan kita tutup dengan beton melintang, dan pengerjaannya akan dimulai besok oleh Dinas PU. Sedangkan Dinas Kesehatan guna melakukan tracing orang dalam resiko dan lain sebagainya akan diberi tandanya adalah berupa gelang berwarna merah, sehingga nanti kita beri edukasi pada mereka. Dengan gelang ini Anda diwajibkan jika tanpa gejala mengkarantina diri di rumah
jika statusnya nanti ODP wajib mengisolasi diri di rumah, tetapi jika kemudian semakin berlarut apa yang dirasakan semakin sakit, maka diwajibkan untuk menelpon call center yang telah kita sediakan dan nanti petugas kesehatan akan datang melakukan tindakan medis lebih lanjut. Begitu. Untuk data detail jalan nanti bisa diminta kepada Kepala Dinas PU ya, berapa ruas-ruas yang akan kita tutup. Dan mungkin bisa lebih banyak lagi dengan ruas-ruas yang kita minta oleh kepala desa. Sekali lagi saya perintahkan kepala desa, ruas-ruas desa, gang-gang kecil sempit yang berbatasan dengan desa lain di luar Kabupaten Trenggalek harap juga ditutup. Pemerintah desa harap juga melakukan gotong royong bersama masyarakat demi menjaga kita bersama yang ada di dalam Kabupaten Trenggalek. Pak Kapolres menambahkan. Baik, terima kasih Mas Aflan. Perlu saya sampaikan, untuk langkah-langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita tidak bisa bekerja hanya sektoral by sektoral. Dalam hal ini, tadi pertanyaan terkait dengan penjagaan, betul. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pintu masuk, kemudian katakanlah ada kawasan physical distancing yang sudah kita tetapkan, sementara ini ada 3 kawasan, dan nanti akan setiap kecamatan akan membuat satu kawasan physical distancing. Artinya kemungkinan nanti mulai besok ada 16 kawasan. Setiap kebijakan itu 3 pilar. Forkopimda secara terpadu ini sama-sama menjaga dan mengawasi. Tetapi lebih lagi, kita tidak hanya mengedepankan apa langkah-langkah yang kita ambil Forkopimda. Kami mengajak juga warga setempat, masyarakat sama-sama menjaga. Contohnya, kita mengedepankan pos kamling dan karang taruna di beberapa kelurahan. Ini sudah bagus. Kesimpulannya, dalam hal ini kami sama-sama juga mengajak masyarakat agar betul-betul memahami langkah-langkah pemerintah yang ada. Kalaupun ada masukan-masukan nanti, ya silakan memberikan masukan yang sifatnya membangun. Dan kami harapkan dari teman-teman media ataupun stakeholder lainnya bisa sama-sama menggerakkan masif ini supaya sampai lini terbawah di kelurahan, desa, dusun, apa yang menjadi kebijakan pemerintah setempat pada saat ini bisa dipahami sampai dengan lini grassroots. Saya rasa demikian, Mas Aflan. Sudah bisa dipahami, Bos? Oke. Bisa. Yang lain? Perannya mau Pak. Ada lagi rekan-rekan angkat tangan? Oke. Halo Pak Bupati. Siap. Pak Bupati bisa mendengar suara Pak Bupati? Jelas. Siap. Mas Idit, yang dimaksud dengan pembatasan akses itu seperti apa? Apakah misalkan warga di luar Trenggalek tidak bisa masuk atau seperti apa? Pak Bupati boleh dijelaskan? Ya, kami pada prinsipnya harus taat patuh kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Selama pemerintah pusat belum memberikan aturan pelarangan mudik, kita tidak bisa menolak. Kami hanya bisa menghimbau. Tolong kalau Anda sayang kepada keluarga Anda yang di rumah, kalau Anda dari daerah terjangkit, lebih baik Anda diam dulu di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang akan kita lakukan dalam hal pembatasan ini adalah akses perbatasan yang lain ditutup, hanya membuka 3 akses. Harapannya apa? Dari 3 lokasi jalan ini 100% orang yang masuk dari luar itu masuk ke 3 jalan ini, dan kemudian dilakukan pengecekan dan observasi baik kesehatannya, kemudian baik kelayakannya dia, apakah dia bisa kembali sampai ke rumah, atau kemudian dia harus kemudian kita lakukan tindakan kesehatan di fasilitas kesehatan karena menunjukkan gejala-gejala. Jadi itu yang kita lakukan. Harapannya ketika nanti mereka sampai pulang, kita langsung deliverkan data itu ke gugus tugas tracing.
Jadi kita ada gugus tugas pelacakan yang itu sampai ke tingkat desa, sehingga data by name by address itu dibawa oleh gugus tugas tracing, sehingga bisa melakukan pengawasan apakah orang yang dalam resiko ini bisa disiplin mengkarantina diri di rumah, apakah yang ODP bisa sesuai anjuran mengisolasi diri di rumah, atau kalau dia ada keluhan berarti kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut. Jadi itu yang kita maksud pembatasan, sehingga kita bisa benar-benar memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam kawasan Kabupaten Trenggalek tanpa kita tahu dari mana asalnya, mau kemana, statusnya apa. 100% akan kita identifikasi. Karena kalau selama ini masih banyak jalan masuk, kita tidak tahu orang masuk dari mana, statusnya apa, dan kemudian langsung bergaul dengan masyarakat dengan santainya. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Makanya kita lakukan pembatasan akses. Trenggalek hanya kita buka lewat 3 jalan. Jalan sisanya untuk sementara waktu akan kita tutup dengan beton. Ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada tambahan? Rekan-rekan yang lain angkat tangan jika masih ada. Oke, silakan. Ya, langkah-langkah apa yang diambil pemerintah sama ekonomi kalau warga masyarakat di bawah rumah. Jadi kita memiliki gugus tugas sosial ekonomi. Kita sudah merencanakan beberapa paket kebijakan. Salah satunya kita sedang melakukan pendataan siapa saja yang paling terdampak dan paling rentan. Kemudian kita akan mengeluarkan yang namanya kartu penyangga ekonomi. Nanti teman-teman wartawan ketika kartu itu sudah siap dengan beberapa fasilitas yang diberikan, mulai dari sembako, kemudian uang tunai berupa e-money yang bisa digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Nah, sasarannya kita sasarkan kepada mereka, para pekerja informal yang paling rentan, yang terdampak atas situasi COVID-19 ini. Di luar penerima PKH, di luar penerima BNPB. Akan kita luncurkan minggu pertama atau minggu kedua April. Dan rencananya program ini akan terus berlanjut hingga masa recovery, yaitu bulan Juni. Jadi April, Mei, dan Juni. Untuk detail programnya, saat ini kita sedang rapatkan terus bersama Dinas Sosial, bersama Bapeda yang kemudian melakukan pemetaan resiko, dan juga semua OPD yang tergabung di gugus tugas sosial ekonomi. Begitu. Rekan yang lain? Oh ya, sekedar tambahan untuk ekonomi. Jadi beberapa akses vital ekonomi seperti pasar, kita hanya terapkan protokol kesehatan. Diupayakan di pasar, di tempat pelelangan ikan, semua memiliki masker. Kemudian sebaiknya menggunakan sarung tangan, atau seminimal mungkin mereka melakukan cuci tangan setiap kali akan beraktivitas. Kemudian untuk warung dan kafe, memang tidak boleh ada kerumunan, tapi tidak berarti tidak boleh buka. Kita sudah menugaskan platform ojek online untuk kemudian mendata mereka semua sebagai mitra secara gratis, sehingga bisa melakukan pelayanan jual belinya secara online. Jadi masyarakat Kabupaten Trenggalek, tolong dukung ekonomi warga masyarakat Trenggalek dengan Anda tetap diam di rumah saja. Kalau ada sesuatu yang mau dipesan, silakan mengakses blojek.id. Tapi tempat hiburan, tempat wisata semua kita tutup. Jadi kita hanya fokuskan kepada mereka yang jualan obat, mereka yang jualan makanan, dan pasar yang menjual bahan baku kebutuhan pokok. Hanya itu yang boleh buka. Bangsa, Pak. Ya, monggo. Bangsa. Brand bangsa. Oke. Baik. Oke. Bisa diterima Pak Bupati? Oke, saya terima. Iya. Saya dari Bangsa Betul Pak Bupati. Iya. Saya terlambat mengikuti ini tadi. Saya mau menanyakan
tentang penutupan perbatasan. Itu kemarin 2 hari 3 hari yang lalu saya survei ke Ludena, itu penutupannya atau pengawasan perbatasan diletakkan di terminal. Nah, untuk ke depan nanti seperti apa Pak? Itu dulu Pak pertanyaan saya. Ya, jadi bedakan mana yang ditutup dan mana yang berfungsi sebagai checkpoint. Jadi perbatasan-perbatasan nanti akan kita tutup, sedangkan akses masuk hanya akan melalui 3 checkpoint. Jadi satu, pertama checkpointnya ada di Durenan, yang kedua checkpointnya ada di Tugu, yang ketiga checkpointnya ada di Panggul. Jadi semua 100% orang yang masuk ke Trenggalek harus melalui checkpoint itu. Contoh, Anda pasti akan bertanya, Pak, kalau yang dari Bandung Tulungagung langsung ke Watulimo, di Watulimo nanti ada pos pengecekan. Mereka mobilnya yang tidak bertanda, tidak berstiker, berarti dia belum melalui checkpoint. Maka dia harus ke checkpoint dulu. Baru setelah masuk checkpoint, ketika mobilnya sudah diberi stiker, sudah dicek, diobservasi orangnya, status kesehatannya, maka dia dibolehkan masuk ke kawasan Watulimo. Jika tidak, maka mereka disuruh putar balik. Andaikan dalam checkpoint tadi Pak, mereka memiliki skala suhu tubuh di atas 38. Nah, terus kemudian ada gejala-gejala, atau mungkin hanya dari sisi pengecekan suhu tubuh aja yang dilakukan Pak. Ya, jadi pengecekannya adalah satu, mulai dari suhu tubuh, kemudian tekanan darah, kemudian nafas dan segala macam gejala-gejala yang menunjukkan ke arah COVID-19. Kita sediakan standby-kan ambulans sehingga jika terjadi sesuatu langsung bisa kita evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga untuk observasi kita sediakan, saya perintahkan Dinas Kesehatan untuk menyediakan bed di ruang observasi. Jadi akan ada di standby-kan beberapa bed untuk kemungkinan jika ada warga yang memang harus dilakukan tindakan medis. Itu Pak. Iya, terus ini Pak Bupati, ketika nanti ada seseorang dari luar Kabupaten Trenggalek, disinyalir dia memiliki suhu di atas rata-rata, apakah dia akan dipindah kembali? Kenapa? Apakah penutupan ini, apakah mereka nanti yang memiliki suhu tubuh di atas rata-rata 38, di atas 38? Nah, mereka itu nanti disuruh kembali ketika mereka mau masuk ke Trenggalek. Oh tidak kembali, tetapi status mereka berarti menjadi ODP dan kita akan melakukan observasi lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Jika dinyatakan mereka tidak mengarah pada gejala yang lebih buruk, mereka pilihannya bisa mengisolasi diri di rumah atau kemudian kita rawat di rumah sakit kalau memang terjadi penyakit-penyakit lain seperti sesak, kemudian batuk dan lain sebagainya. Artinya penutupan ini nanti secara total dari timur dan barat. 3 akses, membatasi masuk hanya boleh dari 3 akses, sehingga 100% orang dari luar Trenggalek bisa kita data, bisa kita ketahui status kesehatannya dan dari mana. Jadi bukan berarti Trenggalek tidak boleh dimasuki orang, tidak, tetapi masuknya hanya boleh dari 3 akses jalan checkpoint ini. Sisanya semua jalan kita tutup dengan beton. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Yang lain? Putra radar. Ya, monggo Mas Putra. Ojo sedih ngono to. Anggaran yang disiapkan Pemkab untuk menangani COVID-19 ini ada berapa ya? Dan sumber-sumber alokasi dananya itu diambil dari mana saja? Terima kasih. Ya, kita sedang melakukan penyisiran semaksimal mungkin, tetapi yang pasti satu, kita punya dana BTT karena status bencana kita itu sebesar 5 miliar. Kemudian dari beberapa penghematan anggaran, kita berharap bisa menyisir dari honor, dari perjalanan dinas dan lain-lain. Total ada berapa? Sudah ada 20 miliar yang kita sisir. Belum lagi pusat juga meminta dana-dana DAK yang belum dilakukan kontrak dan pengerjaan itu ditarik oleh pusat untuk penanganan COVID-19. Salah satunya di PU ada 16 miliar yang untuk jalan itu digunakan dialokasikan oleh pusat untuk COVID-19 yang mungkin nanti ke depan juga akan direalokasikan kembali ke Kabupaten Trenggalek. Jadi total BTT ada 5 miliar, kemudian penyisiran
dari perjalanan dinas dan yang lain-lain ada 20 miliar. Terus dari internal dinas kesehatan sudah mampu menyisihkan 1,7 miliar untuk pengadaan rapid test, beberapa alat yang lain-lain. Oke Mas Putra. Apakah itu nanti juga mempengaruhi dari ini secara teknis PUPR dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan? Ya, jadi ada surat dari Ibu Menteri Keuangan. Jadi akhirnya jalan itu belum bisa terbangun pada tahun ini. Terus kemudian di PKPLH juga ada beberapa proyek sanitasi dan lain sebagainya untuk diminta dipending dulu untuk kita fokuskan kepada urusan yang lebih tinggi, yaitu keselamatan warga di seluruh Indonesia, dalam hal ini juga Kabupaten Trenggalek. Jadi itu mendasar dari surat Menteri Keuangan untuk DAK fisik yang belum dilakukan pengerjaan dan dilakukan kontrak, kemudian diminta untuk direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Baik Pak Bupati, Ya, terima kasih. Sudah? Ada yang lain teman-teman? Ada Bapak yang mau menambahkan, Pak Sekda, Pak Kadingas, Pak Dokter, Kepala BPBD? Ada lagi rekan-rekan? Pak Bupati mau izin Pak Bupati? Ya, siap. Mohon maaf Pak Bupati, tadi saya beberapa menit sempat tidak bisa mengikuti karena pemadaman listrik dan sinyalnya lost. Mungkin sudah ditanyakan teman atau gimana, saya akan mengulang. Pak Bupati, apabila tadi yang terutama kami kan di lapangan kesannya sekarang kesadaran dari masyarakat itu masih kurang. Nah, artinya ketika diterapkan ini yang saya maksud bentuk misalkan ada suatu pelanggaran bisa dicontohkan Pak nanti konsekuensinya Pak. Ya, intinya sekali lagi ini adalah gotong royong mencegah penyebaran COVID. Nah, untuk melakukan gotong royong itu lebih mudah, kita memberi tanda berupa gelang kepada mereka yang dari luar yang statusnya ODR, ya, ataupun bahkan ODP yang harus isolasi di rumah. Kalau yang PDP sudah pasti di fasilitas kesehatan. Jadi kita beri gelang. Nah, dengan adanya gelang itu, saya minta ke masyarakat, tolong media disampaikan, gelang ini bukan untuk menstigma masyarakat, bukan untuk mencemooh mereka, tetapi tolong rangkul dengan kasih. Ayo toh, awak dewe ki tonggo, dulur, ayo saling menjaga. Dengan sama-sama yuk kita mengkarantina diri di rumah. Lebih baik berkegiatan di rumah saja, karena kita tidak tahu, karena virus ini tidak harus menunjukkan gejala. Maka orang-orang nanti kita beri tanda, dan tanda itu harus kita edukasi ke masyarakat bahwa mereka yang memiliki tanda itu sebisa mungkin kita rangkul, kita beri pemahaman untuk bisa mengkarantina diri di rumah. Atau kalau yang statusnya ODP, wajib untuk mengisolasi diri di rumah. Jika diberi himbauan, dirangkul, kemudian masih membandel dan menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, maka kami pemerintah di Undang-Undang Nomor 23 punya kewajiban untuk menjaga keamanan ketertiban. Kita ambil langkah-langkah yang perlu. Kalau perlu kita turunkan semua aparat di sini, karena sekali lagi sudah membahayakan dan juga mengganggu ketertiban umum. Jadi itu. Jadi harapan saya masyarakat bisa untuk merangkul dengan kasih, diingatkan agar mereka bisa melakukan karantina diri di rumah, atau yang ODP mengisolasi di rumah. Sekali lagi ini demi kebaikan kita bersama. Tapi sekali lagi jangan ada stigma. COVID-19 bukan aib, bisa dirawat, bisa juga sembuh, meskipun juga ada kefatalan atau yang menyebabkan kematian. Tetapi penyebarannya semakin luas, maka daripada itu jangan sampai kita merugikan orang lain dengan keras kepala bahwa kita kemungkinan bisa membawa virus ini, tetapi kita masih berkeliaran dengan seenaknya tanpa ada tanggung jawab. Jadi ini yang kita tidak harapkan. Begitu Mas False. Pak Bupati artinya mohon maaf Pak, saya nambah sedikit Pak Bupati.
yang pasti Trenggalek yang dinyatakan positif belum ada seperti itu Pak? Belum ada. Belum ada. Yang dinyatakan positif belum ada. Pak Bupati, mohon izin. Karena kalau di wilayah lingkungan di desa atau terutama di wilayah kami, hasil pemantauan kami kelihatannya masyarakat ini masih juga ada bentuk ini bahasa menyepelekan juga. Artinya begini, buat bapak-bapak RT, harapan saya ini ada satu penekanan yang lebih untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakatnya masing-masing. Ini sekedar saran saja Pak, seperti itu. Ya, terima kasih sarannya, dan saya rasa Dinkes di dalam instruksinya kepada para jajaran termasuk melibatkan RT setempat untuk memantau pergerakan khususnya orang-orang yang dari luar yang statusnya apalagi ODR, apalagi terlebih jika ODP. Gitu Mas Wallace. Oke, terima kasih. Pak. Yang lain? Mila. Malam Pak Bupati. Iya Mbak Mila. Iya, dari tadi mau tanya. Iya. Ya, monggo Mbak. Terkait penetapan status tanggap darurat bencana COVID-19 ini ya Pak. Dari sektor pendidikan dulu seperti apa? Soalnya ini untuk di bidang SMP, SD dan juga ke bawah itu kan masih kewenangan dari pemerintah kabupaten. Itu mungkin bagaimana Pak? Ya, kita akan memperpanjang surat edaran yang telah kita terbitkan sebelumnya. Sebelum status tanggap darurat ini kita sudah mengeluarkan surat edaran karena ada himbauan dari Presiden ketika itu. Kita diharapkan 2 minggu pertanggal sampai 29 Maret. Tetapi dengan adanya status tanggap darurat bencana ini, terus kemudian surat kepala BNPB, maka akan kita perpanjang sesuai dengan surat kepala BNPB hingga tanggal 29 Mei. Atau jika pemerintah telah memutuskan bahwa pandemi ini telah berakhir atau kita sudah masuk masa recovery. Jadi intinya kita akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Jadi yang kemarin surat edaran kami tertanggal sampai tanggal 29 Maret, besok akan saya tanda tangani untuk dilakukan perpanjangan. Berarti untuk ujian nasional, berarti itu nanti ditiadakan? Ya, ditiadakan. Pak Presiden kan sudah mengatakan ditiadakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Yang lain teman-teman? Silakan Mbak. Enggak. Halo Mbak Tata. Ada lagi? Mikrofonnya di on kan Mbak? Oke, ada lagi? Cukup Pak Kapolres? Cukup rekan-rekan? Ya, untuk rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat Trenggalek yang mengikuti lewat live streaming, kita akan update terus perkembangan. Dan sekali lagi begini, wabah ini cukup spesial, penyebarannya begitu cepat, dan akan ada beberapa penemuan atau kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat maupun provinsi. Artinya kita pun juga akan dinamis. Jika sebelumnya dulu terkesannya jangan panik, ya kita waspada dan segala macam, tetapi sekarang lebih kepada urgensi untuk saling sadar, saling disiplin. Kita tidak tahu ke depan nanti akan terjadi seperti apa. Jadi yang kita harapkan adalah masyarakat tetap stay update, pantau terus akun-akun resmi pemerintah, khususnya Kominfo, kemudian Polres Trenggalek, juga Kodim 0806. Kita akan mengupdate beberapa kebijakan dan update terbaru terkait masalah COVID-19 ini. Dan yang paling penting, tolong semuanya bisa saling mengingatkan, disiplin terhadap gerakan di rumah saja. Itu yang kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim 0806 yang telah mendampingi kami, dan juga di sini ada Pak Sekda, Pak Kalak dari RSUD, Pak Direktur, Pak
Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kominfo dan juga rekan-rekan media yang tersambung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih masyarakat semua. Lambaikan tangan. Kita dengan menghormati cukup ya, cukup bagus.